Ternyata si Bandanera itu pernah ditukar sama Manhattan. Cek si Belanda tuh kena lu gua kadalin. Sampai Sultan Syahrir bilang, jangan mati sebelum ke Bandanera. Anjing. Ini udah lama gak liburan. Enak gimana ya? Orang dari tahun 2020-an tuh pengen ke Bandanera. Bandanera tuh daerah mana? Maluku. Oh, Maluku. Anjing itu sampai Sultan Syahrir bilang, jangan mati sebelum ke Bandanera. Anjing. Sampai dibikin grup band. Oh iya ada band Bandanera. Bandanera. Dia tuh apa sih, kepulauan atau apa? Kepulauan, salah satu kepulauan di Maluku. Terus si bangunan sejarahnya juga menarik, ada benteng Inggris. Padahal kan Indonesia sama Belandanya dijajahnya. Oh iya. Tapi ada benteng Inggris di sana. Terus ada pegunungan yang bisa orang bisa ke bukit tapi tektok, bisa ke puncaknya tapi tektok. Oh, nggak terlalu tinggi gitu? Nggak terlalu tinggi. Terus si bentang alam lautnya enakeun, tenang gitu. Pengen sih orang kayak itu ke si Bandanera ya. Ada Alfamart tapi kayak orang menurut kayak itunya kurang bejaan. Cing sih mun Alfamart banyak. Kayaknya orang sekarang tidak bisa hidup tanpa Indomart, Alfamart. Tapi bener sih baturan orang kayak lamun ngecek imah maneh, saya imah di mana daerah dia ada Indomart nggak? Jadi ditanya kita ada Indomart nggak? Nah hanya kalau ada Indomart berarti kota. Oh gitu, anjing parah. Tapi orang pengen pisan, akhirnya udah banyak sih iya open trip terus. Oh iya. Backpackeran kali itu. Terus kemarin baturan orang sempat ngajakin 2025 teh backpackeran ya ke Bandanera, jadi pakai perahu dari sininya gitu. Dari pakai perahu tuh dari Bandung, dari Jakarta. Yang di Jakarta, yang di Surabaya nya. Oh deh orang. Surabaya kali. Surabaya sih kan. Dari Jakarta mah jauh tinggi deh. Jakarta mah ke Pulau Seribu nya. Ini Surabaya, terus ke Bandanera. Orang pengen ngelihat selain alamnya, pengen ngelihat si bangunan-bangunan sejarahnya cukup unik sih, karena ada benteng Inggris yang kita tuh dijajah paling lama kan ku Belanda. Terus pas orang searching makin pengen kesana tuh, ternyata si Bandanera itu pernah ditukar sama Manhattan. Hah? Ditukar? Udah ditukar gitu? Ditukar sama Manhattan. Nah, jadi kan yang dulu ngejajah si daerah situ teh Inggris. Nah, yang ngejajah Manhattan itu Belanda. Makanya si Manhattan itu dulu disebutnya New Amsterdam. Oh gitu. Terus? Nah, si Belanda ini teh pengen pala. Kan Indonesia kayak rempah-rempahnya. Oh iya. Dan di si Bandanera dan Pulau Ran itu teh, Pulau Run teh masih satu kawasan itu gitu. Karena kan kepulauannya. Nah, itu teh penghasil pala terbaik. Oh gitu. Terus sampai ada mitosnya kan di sana mah nggak taunya budaya meren. Kalau dikalungin si kalung pala hitam itu teh mencegah sesuatu yang buruk naon lah. Oh ini tolak bala gitu ya. Nah si Belanda teh tukeran lah kasih Inggris teh gitu. Karena si Belanda kan lagi butuh duit banyak tuh. Iya. Terus mikir nanti orang ngapain? Jangan bayangin Manhattan si Gayeuna nanya. Ini kan tahun 1600-an. Oh iya. Masih gurun berarti ya. Masih rawa. Oh iya rawa. Masih rawa. Jangan dibayangin Manhattan no ayeuna. Teknologi maju. Moal daek kurang oge. Tergantung saya gedung-gedung.
Dan ditukar. Itu belenggu ke Inggris lah berarti. Nah akhirnya ngajakin kerjasama, ngajakin tukeran lah bro. Ini tuh berarti Belanda atau VOC-nya yang Tadi buku ieu mah si Belandana tapi si Gana mah meureun pasti ada campur tangan VOC si Gana mah. Karena kan gitu. dulu tuh sebenarnya yang ngejajah Indonesia tuh VOC-nya kan. VOC-nya cuman atas persetujuan pemerintah Belanda gitu karena dikasih dipersenjatai kan sama dikasih apa sih namanya tuh wewenang untuk seperti negara gitu bisa bikin mata uang sendiri gitu. Ya kemungkinan sih masih di bawah si Ratu Wilhelmina ya itu Ratu Belanda masih si di bawah itu. Nah si Belanda teh ningali wah iya rempah-rempah ya ada pala. Nah si Inggris mikir nate Manhattan itu nggak terlalu gede, tapi di pikiran teh itu udah jadi benua Amerika kan, namanya udah benua Amerika. Oh iya. Mikir teh baiklah letik tapi orang di Amerika sehingga orang diajak tukeran mah di KBP gitunya. Oh iya. Baiklah ada di KBP letik oge gitu. Baiklah ada di Kota Baru Parahyangan letik oge gitu. Jika di Sumarekon baiklah letik oge dari Sumarekon gitu mikir nate. Kata Belanda teh ini bagus strategis nanti ke depannya mau ada ini Alfamart. Nanti sebelah mau dibangun Sumarekon sih nah gitu. Semua mau ada kereta cepat nanti sini. Daripada itu aja apa pulau terpencil cenah. Diiming-imingin gitu. Gue si Belanda teh. Terus si Inggris teh langsung ngahulang. Oh kayaknya. Baiklah. Itu kota kecil terus belum jadi apa-apa masih rawa orang bisa ngebangun dia itu. Karena kan source Inggris lebih bagus daripada Belanda. Menurut salah kan Belanda dulu masih negara jajahan oge kan. Negara perang oge kan. Iya. Masih dijajah Spanyol gitu. Nah Inggris kan udah lumayan tuh. Iya Inggris. Gitu. Terus meren si eta teh mikir Inggris lah. Hayu gitu meren. Gitu. Terus akhirnya ya si Belanda datang ke si Pulau Banda Neira ieu, Kepulauan ieu. Dieksploitasi tah. Si apa namanya tuh si pala, si rempah-rempah tuh. Terus setelah dieksploitasi teh si rakyatna pun kayak dijajah benar-benar. Oh iya, eksploitasi juga sampai rakyatnya gitu. Terus sampai kayak naonnya dibunuhin lah gitunya si rakyatnya teh. Makanya si rakyat Banda Neira teh milih orang meningku Inggris gitu ngena sejahtera daripada ku si Belanda. Cuk si Belanda teh kena lu gua kadalin. Terus saya orang Inggris balik deui kadinya akhirna. Pas meureun Inggris datang gitu teh. Anjir, atah pisan ieu. Masih mentah banget. Ngapain orang di dieu nya? Aing dikadalin. Datang ke sana teh. Nu kieu masih rawa kan. Cenah mah ieu cenah geus lumayan geus diuruk. Iya jan. Si Inggris teh meureun kecewa meureunnya. Apa enggak sesuai dengan yang dan bisa video call heula nya. Mun ayeuna mah coba video call dulu liatin. Dulu mah enggak bisa. Beli ucing dalam karung. Cuman ditulis surat kan dulu mah. Mau enggak tukeran. Ntar bisa gini loh daerah sini. Digambar ya hungkul. Terus akhirnya si orang Inggris teh balik deui kasih pulau ieu teh ke Banda Neira balik deui. Terus ada satu orang Nathaniel Cortez. Nah, dia menetap di si Banda Neira untuk melindungi dari jajahan si Belanda gitu. Ini si Nathaniel Cortez ini tuh orang Inggris. Orang Inggris. Oh gitu. Dia melindungi si daerah Banda Neiranya ini tuh untuk dari si jajahan Belanda. Dia edan digempur lah edan-edanan ke si Belanda teh. Terus akhirnya ya sama kecewa lah orang Banda Neirana kecewa ke si Belanda. Orang Inggris pun kecewa ke si Belanda ditipu dua nananya. Kacau emang. Penipu. Jual belinya terbalik kayaknya. Terus akhirnya mereka teh
ngadain perundingan lah gitu tahun 1667-an teh ngadain perundingan untuk kumaha ieu si Inggris teh Nu balik. balik dagang teh atuh Tukeran teh nu balik gue. palingan daek tuker guling kan. Sama Manhattan deh. Si Belanda mikirna ya udah kita tukeran aja gitu, mana menang daerah di Amerika gitu. Orang apa dapat pulau kecil gitu kan, terus jauh ke Alfamart, ke Indomart, beneran terpencil gitu. Kudu naik sampan Alfa. Nah, si Inggris tapi ya atah pisan gitu. Nah, terus cekcok akhirnya nyata lah ada perjanjian iya gitu, akhirnya maulah si Inggris itu untuk di Amerika. Nah, tinggal di Amerika tahun segitu teh masih Indian merenya. Tahun 1600-an. 1600. Iya kayaknya masih sih. Si Indian. Lagi dibantai-bantain tahun segitu mah. Karena ini warga Amerika tuh kan siga Inggrisnya, bahasa Inggris. Iya. Kulitnya kulit putih. Yang bisa jadi kan ngejajah eta teh si ngejajah Amerika. Yang jajah si daerah Manhattan. Manhattan itu masih aya orang Indian tuh sih, daerah Manhattan tuh. Kayaknya udah nggak ada di sekarang mah. Nggak, pas tahun 1600-an. Mungkin masih ada sih tahun segitu. Di si Manhattan itu teh. Kayaknya masih ada. Ya kan itu juga mereka banyak Indian tuh banyak ini juga, banyak kelompok-kelompoknya gitu. Macem-macem gitu kesebar gitu di aya suku-suku nah deunya dari si Indiana ieu teh. Makanya kalau di film-film mah ada yang suku Mohawk ya. Terus ada yang suku Mohawk teh biasanya digambarin yang jahat gitu. Terus ada yang baiknya tuh yang gondrong-gondrong rambut lurus, rambut pentin teh. Nah, eta akhirnya tukeran lah, tetap ditukar gitu, si Banda Nera jadi Belanda, si Manhattan jadi Inggris. Oh gitu. Jadi sebenarnya mah orang Banda Nera, orang Indonesia tuh harus berbangga gitu. Dulu nama Banda Nera hampir jadi Manhattan. Karena kita ditukarnya sama Manhattan anjir. Kita tukeran sama Manhattan aja, berarti bargaining position nate Banda Nera teh setara dengan Manhattan. Si posisi nate cuman Manhattan geus ka ditu, ieu di dieu. Ya, tapi sebenarnya Banda Nera kalau sebenarnya di luar udah terkenal banget belum ya wisatanya gitu Banda Nera? Apa tah? Dan kalau di sini kayaknya baru beberapa tahun ini kali ya. Mulai gembar-gembor ke Banda Nera 15-10 tahun terakhir ya lah gitu. Yang naik banget gitu, walaupun ya Sultan Syahrir sampai bilang jangan mati sebelum ke Banda Nera. Saat manehana diasingkeun ke Banda Nera meureunnya. Oh iya. Gitu. Diasingin teh bukannya kecewa tapi kamu diasingin ke sini gitu, pas nyampe tuh. Baik sok. Orang pensiun di sini nggak apa-apa ya sok. Di Manhattan. Terus Marlena pas ningali langsung nulis jangan mati sebelum ke tempat ini. Saking indahnya. Tapi udah memang dari sejarah budayana di sana pernah ada batu pancung karena jadi hukuman-hukuman dari zaman Belanda tuh yang melanggar apa ya pokoknya yang bersalah kayak gitu-gitunya dihukum, nanti hukum pancung beneran disimpan di atas batu dihantam gitu. Brutal. Ada batu pancung. Terus itu si benteng Inggris, terus si bentang alam si pegunungannya. Jadi komplit lah si Banda Nera ieu mah. Gitu. Bentakna orang seru oge nya, orang neangan-neangan. Wah, ini ada yang lebih seru nih urang teh. Banda Nera ditukar Manhattan aja. Ada dulu zaman dulu rempah-rempah teh harganya lebih, apalagi pala gitu lebih mahal daripada emas sih harganya. Makanya si Belanda VOC itu jadi perusahaan dagang tersukses
Ya, bahkan katanya sampai sekarang si VOC ini tuh belum ada yang ngalahin valuasi, nah kan. Iya. Mau Apple, Microsoft, Tesla, naon lah, masih jauh untuk ngalahin si VOC. Bahkan katanya si VOC ini tuh adalah perusahaan pertama yang menerapkan sistem saham. Oh iya. Dan juga korporasi gitu, jadi ada komisaris, jadi nggak ada. Jadi misalnya mana ngebunuh kepalana, eta mah dirutna, CEO na eta mah nu dibunuh. Kepemilikannya itu bukan cuma di satu orang. Bukan gitu. Di satu orang gitu, dan itu tuh katanya dia yang pertama kali menerapkan. Tapi kalau misalkan salah ya udah koreksi aja di kolom komen, anjay. Tapi hebat juga ya tahun segitu gitu kepikiran dengan sistem bisnis kayak gitu. Hebatnya jelema pintar hungkul. Si VOC itu bikin mata uang duit namanya. Akhirnya jadi sok dia kan boga duit tuh. Itu tuh zaman dulunya mata uangnya VOC. Berarti orang bisa ngomong teboganya, mana boga duit teboga dah mah. Punyanya rupiah. Udah bukan VOC saya mah. Aku mau punya rupiah. Karena saya mah cinta rupiah. Aku cinta rupiah. Padahal kan ngaran mata uang Belanda we gulden kan, namun di Belandana gitunya. Namanya nyin sorangan. Si duit iya. Duit jadinya. Oh, pakai T pakai D. Pakai T kayaknya. Duit. Kalau nggak salah mah. Bukan duit. Oh. Berarti beneran kewenangannya beneran kayak negara ya. Kayak negara beneran. Makanya kan orang di SD nganggap natunya dijajah oleh sebuah negara ya. Padahal bukan. Padahal dijajah oleh korporasi. Ya. Dijajahnya ku perusahaan. Dan sekarang pun Indonesia dijajah semua perusahaan. Nah, kan Indonesia pun nggak semuanya dijajah ke Belanda langsung kan. Ada beberapa daerah pun yang dijajah sama Inggris, sama Portugis. Kayak Belanda tuh bukan sekali dua kali gantian yang Inggris si Inggris selain sekali dua kali katipu ku Walanda teh anjing. Wadinya ditipu. Yang pertama kali ngejajah Inggris itu yang pertama kali ngejajah yang datang ke Indonesia untuk ngejajah itu Inggris. Belanda itu di Malaysia. Oh iya. Tukeran. Belum licik bisanya. Cek si kasih nama dasar kadal buntung. Dasar kadal bintit muka gepeng kecoa bunting. Anaknya tuh ini pengenan sama yang punya batur gitu ya. BM. Ngeliat nih batur tuh asal lu ngena tukeran lah. Akhirnya Malaysia kan nggak sekaya Indonesia meureunnya. Dari sisi bentang alam. Oh ya kalau bentang alam. Gitu kan. Pasti dari sisi si rempah-rempahna gitu kan. Nah ini tukeran lah si Belanda datang ke Indonesia gitu. Nah orang tapi tepatnya di Jawa apa Sumatera pada daerah mana gitu si tukeran mau yang Malaysia itu teh. Bisa jadi Sumatera meureun karena deketnya. Iya mungkin. Gitu. Jadi pas pahareup gitu dari Batam sama Singapura kan dulu Malaysia tuh. Pahareup meureun pasti tinggal itu. Ngajak tukeran gitu. Nah akhirnya jadilah si Belanda ieu ngajajah Indonesia untuk si rempah-rempahna gitu. Makin kan pertama ngomongnya kerjasama kan, yang Indonesia oge belum menjajah secara sama demang-demang gitu. Ayolah gitu orang jual beli rempah gitu. Tapi kan yang ngesidik manehna mah tiap jual beli tak amanahnya. Jadilah dikadalin deui orang Indonesia na. Udah mau dikadalin sama Londo, dikadalin sama demangnya.
Udah sama londo bule sama londo ireng deh. Terus akhirnya udah makin parah deh ohnya pas eta teh kan. Orang kan bareto ngirana karena si Belanda itu korporasinya VOC yang ngejajah Indonesia tuh. Oh Indonesia tuh salah asuhan, makanya Indonesia jadi negara korup tuh gara-gara dijajah sama korporasi gitu. Taunya malah si VOC yang terinspirasi sama Warlock. Anjing mind blowing cek aing teh anjing. Ternyata orang bulena nu terinspirasi dari orang Indonesia. Wah, pintar juga nih. Enak juga nih orang gitu. Dan katanya akhirnya yang ngehancurin si VOC itu justru orang dalamnya sendiri. Gara-gara salah satunya korupsi eta kayaknya. Berarti sebetulnya Mbak Indonesia itu menjajah melalui psikologis dan ideologis korupsi. Sebenarnya kita juga menghancurkan penjajah dari dalam. Dari dalam. Melalui pola pikir yang sesat. Iya. Nggak cuma Belanda doang yang menghancurkan dengan divide et impera. Kita justru dengan metodologi korupsi. Anjing. Mind blowing. Mind blowingnya. Ternyata sejarah tuh kalau dikulik aja mind blowing isinya. Si Belanda ningali wah iya. Kayak juga nih cina. Si mandor-mandor kebun kopi gimana caranya? Mulailah menggelapkan laporan ke VOC pusat. Akhirnya ya mereka terinspirasi ngesan. Berarti kebunnya berdiri duluan Banda Nera sebelum ke Jawa. Nah itu orang tapanya. Karena kan pasti nama yang datang pertama ke Indonesia itu kan pasti daerah-daerah pesisir pantainya. Cuman si Banda Nera iya teh ditukar tahun 1600-an, 1660-an gitu. Nah si Belanda teh kapan datang ke Indonesia dan kan dulu pas sakolama dibilangnya Indonesia tuh dijajah 350 tahun. Itu sampai 45 tah. Di 45 hitungnya 350 tahun katukang tahun sabaraha. Walaupun orang terpercayanya. Iyalah. Orang nggak percaya Belanda itu menjajah Indonesia 350 tahun. Buktina yang paling bisa dilihat kuduna banget orang si Irfan Bahdim. Kalau nggak si Gajah Ijes gitu. Seenggaknya yang rada mix mah juga soalnya Indra Bruggman lah. Nah lah gitulah. Ini masih gak gitulah tekieu-kieu teuing gitu. Itu udah bukti fisik yang tidak bisa dielakkan. Masa 350 tahun nope. Tuh orang dia gitu. Masa enggak ada darah-darah setitik pun. Tinggali orang mananya? Orang timur lah. Orang-orang Maluku ayeuna jadi pemain. Ada Portugisnya gitu. Terus yang main-main ayeuna jadi timnas Indonesia yang orang Belanda dinaturalisasi, itu kan ada darah Indonesianya. Iya. Tinggalin banget nah. Atau paling gampang mah Aceh lah. Kalau Aceh tuh dulu apa sih? Ininya mixnya sama iya kan, sama Arab. Oh. Tinggalin banget Aceh. Khas gitu. Manado tuh, putih, sipit, khas. Orang Jawanya dijajahna ku londo ireng mata kieu kene. Oh, perubahan. So kan daerah-daerah nu beneran dijajah langsung mah beda gitu. Si karakter muka nate ayalah peninggalan karakter orang bule nate. Berarti ini kali begitu mau pada pindah ke sini orang-orang Belandanya udah diwanti-wanti di sana. Kayak kondom gitu. Ingat enggak cuma tong berani-berani kawin jeung orang lokal omat ieu mah. Atau sebenarnya orang Belanda mah datang ke Bandung datang ke Jawa tuh cuman datang ngasih pekerjaan kasih bupati kasih demang nah ieu manehna mah nyanggeus we ngontrol hunggul di pusat gitu. Tapi kan sampai banyak yang tinggal di sini. Makanya banyak rumah-rumah Belanda gitu-gitu kan. Tapi kan rumah-rumah Belanda mah nyawa isinya gubernurna. Iya banyak sebenarnya banyak yang pindah ke sini. Cuman makanya, kelas atas meren. Iya kelas atas. Makanya si daerah Braga itu
Oh iya itu kan daerah eksklusifnya Belanda tuh. Jaksalna baretomanya. Ya, sampai ada tulisannya anjing dan pribumi dilarang masuk. Brutal aja. Nggak taunya dihancurinnya sama orang pribumi aja di VOC iya. Sampai bangkrut aja. Sekarang semua bisa VOC dihancurkan namun teu lain ti jero mah eta kuat pisan anjing. Sampai yang tadinya Belanda dianggap sebelah mata sama Eropa kan gara-gara si VOC iya akhirnya berkembang gitu. Tah nyambung di si Banda Neira tadi kan si Belanda tuh mengeksploitasi lahnya si pala-pala iya teh rempah-rempahnya akhirnya dijual kan ke seluruh dunia, ke Eropa gitu. Ternyata ada orang Prancis datang karena iri merennya wah sih iya menang di mana ya bisa jadi beunghar kan memang jadi negara kaya kan si Belanda teh gitu. Yeah. Nah si orang Prancis datang ke dia nyokot bibit pala. Wah ini mah kayaknya masih bisa nih dikembang biakan lagi di negara manehana atau di negara mana gitunya yang nggak jauh dari Eropa. Dibawa ke manehana, diperbanyak lah ku si Prancis itu teh. Goyang pasti kan. Kayak pesaing yang si Prancis nggak harus datang ke harus impor terus nggak harus datang ke Indonesia, nggak harus lewat Belanda gitu, nggak harus lewat VOC, mana boga sumber sorangan ngambil dari sini goyang tah didinya si gitu. Perpalaan Belanda teh gitu. Jadi persaingan dagang di Eropa oge kuat oge gitu. Akhirnya harganya anjlok harganya gitu. Karena udah nggak dimonopoli deui ku si VOC ieu kan. Tuh. Jadi ya harusnya mah berbangga lah. Entah orang pengen banget kasih Banda Neira teh kayak anjing aing. Itu tuh yang momen waktu ini bukan sih? Momen peralihan dari rempah-rempah terus ke kopi. Iya sih gak namanya. Itu ya. Karena kan ya kopi juga sempat jadi komoditi yang mewah, laku banget itu di Eropa gitu kan. Sampai ada jenis tamana Java kan ya. Anjir edan. Sempat mau ditukar. Mantapnya orang pengen ke Banda Neira itu orang dapat 2. Orang pernah ke Banda Neira dan orang pernah ke Manhattan.